Halo, ketemu lagi di Mahir Tip bareng makinmahir.id. Kita masih akan ngebahas soal tips-tips dunia kerja atau tips persiapan masuk dunia kerja. Nah, teman-teman, ada pertanyaan yang paling banyak ditanyain juga oleh member di Makin Mahir adalah cara jawab pertanyaan interview ini. Cara jawab pertanyaan interview ini gimana sih bang? Atau gimana sih kak? Kayak gitu. Nah, kita akhirnya bisa ngerangkum nih 3 pertanyaan interview yang paling sering ditanyain oleh HRD. Dan tentunya cara jawabnya seperti apa. Kita bahas sekarang juga. Cuma di channel ini kalian bisa ngobrol langsung sama HRD. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Nah, pertanyaan interview itu selalu jadi jadi momok menakutkan bagi kita para pencari kerja. Apalagi kalau kita interviewnya offline. Bahkan online juga vibe-nya masih sama, deg-degan, takut salah jawab, kayak gimana gitu. Nah, padahal HRD itu nggak selalu nanyain sesuatu itu dengan makna yang tersirat. Nah, ada yang memang straight to the point, kayak 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan yang paling sering HRD tanyain dan cara jawabnya harus gimana sih? Nah, kita kasih contekan jawabannya. Nah, oke ya. Yang pertama adalah pertanyaan soal, misal kita dikasih pertanyaan kayak ini, kenapa sih kami harus merekrut Anda, atau kenapa sih kami harus nerima kamu di perusahaan ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya nggak ada makna tersembunyi. Ini adalah pertanyaan yang memang to the point, bahwa minta HRD adalah tolong dong yakinkan kami untuk bisa menerima kalian. Nah, jawaban kalian itu harus bisa meyakinkan HRD. Jawabannya seperti apa? Misal contoh nih, kalau pertanyaannya kenapa kami harus menerima Anda? Nah, pertama adalah misal kalian punya background pendidikan yang linear. Saya fresh graduate dan punya pendidikan atau background pendidikan yang linear dengan posisi yang saya lamar di perusahaan Bapak, dan dengan ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, saya siap berkontribusi di perusahaan Bapak, tentunya dengan bimbingan para senior yang sudah ada di sini. Itu bisa kalian gunain. Yang kedua, kalau kalian misal sudah punya pengalaman, misal kalian gini, jawabannya adalah dengan pengalaman yang saya miliki, kemudian pencapaian-pencapaian yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya merasa yakin bahwa saya bisa memberikan kontribusi secara maksimal untuk perusahaan dengan cara saya akan melakukan A, B, C, D, apa aja yang akan kamu lakukan di posisi yang akan saya lamar. Nah, jadi pertanyaan ini adalah butuh jawaban yang meyakinkan bahwa kalian adalah kandidat yang layak. Jadi jangan sampai kalian miss di pertanyaan seperti ini, oke? Nah, yang kedua, ini pertanyaan yang juga sering sekali ditanyakan oleh HRD adalah apa? Ya, sebutkan kelebihan dan kelemahanmu. Nah, sebenarnya HRD pengen apa sih? Jawaban seperti apa sih sama kita? Jawaban kita seperti apa? Yang pengen didengar sama HRD itu yang kayak gimana sih? Nah, jawaban ini adalah bagaimana HRD bisa melihat kalian itu mengenal diri kalian sejauh mana sih, sebaik apa sih. Kalau kita sendiri aja nggak bisa kenal diri kita, otomatis bagaimana kita akan memahami orang lain. Nah, HRD, karena biasanya basic dari HRD recruiter itu adalah psikologi. Nah, kebanyakan mereka akan melihat sejauh mana sih kita bisa mengenal diri kita. Nah, terus jawabnya gimana? Tipsnya adalah kalau kalian jawab kelebihan, jangan terkesan sombong dan jangan terkesan riak, jangan terkesan dilebih-lebihkan, dilebay-lebayin, jangan. Karena itu tidak akan membuat HRD menjadi terkesan. Kalau menjawab kelemahan, jangan terlalu merendahkan diri, teman-teman. Nah, tipsnya adalah kalau jawab kelemahan adalah kalian counter dengan kelebihan. Contoh, nah, misal kelebihan saya adalah seorang yang punya analytical thinking yang baik, terbukti dengan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya memecahkan masalah A dengan solusi B.
gitu. Nah, solusi ini saya dapat dengan menganalisa beberapa faktor antara lain faktor A, B, dan C. Jadi tunjukkan kalau kalian menunjukkan kelebihan adalah dengan bukti, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian jawab kelemahan, jangan kalian asal jawab saya itu orangnya pelupa, udah selesai, enggak. Tapi kalian jawab kelemahan saya adalah saya itu pelupa, saya gampang lupa. Saya bukan pengingat yang baik begitu. Maka dari itu, saya selalu pegang note di HP saya dan saya selalu set Google Calendar untuk mengingatkan to-do list apa yang harus saya lakukan hari ini dan hal-hal penting apa yang harus saya ingat. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kelebihan kalian jawab sesuatu yang benar-benar sudah pernah kalian lakukan dan terbukti. Nah, kalau kekurangan kalian jawab kekurangannya apa, tapi juga kalian berikan solusi untuk meredakan atau mengurangi kekurangan tersebut. Oke? Nah, yang ketiga, pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan oleh HRD adalah apa rencana 5 tahun ke depan? Nah, ini apa sih? Pengennya HRD itu ngapain? Kita tuh pengen jawaban seperti apa sih dari kita HRD itu? Nah, poinnya adalah pertanyaan ini adalah HRD ingin melihat kalian apakah punya planning jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Apakah itu berhubungan dengan planning karir ataupun juga berhubungan dengan planning diri. Kayak gitu teman-teman. Nah, jawabannya seperti apa? Ya jawab sesuai dengan apa yang kalian planningkan. Makanya penting sekali untuk kalian punya career planning atau self development planning. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan ini. Nah, misal kalian jawabnya kayak gini. Kalau kalian ditanya 5 tahun ke depan mau jadi apa, misal kalian belum punya bayangan 5 tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan, sepertinya saya belum punya bayangan secara realnya. Tapi kalau 1 atau 2 tahun ke depan, saya ingin mendalami profesi, misal sebagai seorang product manager. Saya ingin memperdalam ilmu saya di bidang product manager, mendapatkan sertifikat atau sertifikat bergengsi yang untuk mendukung karir saya. Nah, setelah 2 tahun kemudian saya akan scale up untuk mencari atau mendapatkan posisi baru baik di perusahaan ini sebagai misal kalau kalian masihnya sebagai staff ya kalian bisa menjadi supervisor atau kalian bisa menjadi manager. Nah, 5 tahun ke depan harapannya saya sudah berada di posisi yang lebih tinggi dari hari ini. Misal saya sebagai seorang manajer atau product manager, leader di sebuah tim atau kalian punya tim sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jelasin secara bertahap. Jangan langsung bahwa 5 tahun ke depan saya pengen jadi direktur. Oke, boleh. Tapi kemudian pertanyaannya, ya kali, masa langsung jadi direktur kalian nggak melewati fase-fasenya? Nah, jawab dengan secara bertahap. Misal 1-2 tahun ke depan kalian mau ngapain, setelah 2 tahun kalian mau ngapain, setelah 3-4 tahun kalian mau ngapain, dan sampai di titik 5 tahun kalian akan berada di titik mana. Gitu ya teman-teman. Oke? Ya. Oke, itu tadi 3 pertanyaan interview yang paling banyak ditanyakan oleh HRD plus contekan cara jawabnya. Nah, semoga membantu buat teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen latihan interview langsung sama HRD, nah ini penting banget nih. Latihan interview langsung sama HRD biar kalian siap ketika dapat panggilan interview. Kita di Makin Mahir membuka kelas, yaitu kelas latihan interview bareng sama HRD. Buat kalian yang pengen daftar, langsung saja klik di kolom deskripsinya. Harganya murah banget, cuma 49.000 untuk 1 kali sesi latihan bareng langsung sama HRD. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Dadah!